Beralih ke informasi lain, pemirsa, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 yang lalu. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli. Pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengundian nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur digelar hari ini. Pasangan Lulu Lukmanul Hakim dapat nomor urut 1, Hovifah Emil Dardak mendapat nomor urut 2, sementara Tri Risma Harini Gus Hans mendapat nomor urut 3. Rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar Senin siang. Seluruh pasangan calon hadir langsung di kantor KPU Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pendukungnya. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Hovifah Indar Parawansa, Emil Dardak, Tri Risma Harini, Zarul Azhar atau Gus Hans, serta Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan nomor urut 2, sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3, serta pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Undian nomor urut itu dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi. Sementara masing-masing paslon ditemani oleh perwakilan partai pengusung dan pendukung yang sejak siang meneriakan yel-yel dan membawa atribut dukungannya. Seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024. Sementara itu, pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Dengan nomor urut 1 ini, paslon Lulu Lukmanul yakin akan meraih hasil terbaik di Pilgub Jawa Timur. Saya hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili pada sore hari ini. Juga yang saya hormati jajaran Forkompimda Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Mas Aang Kunaifi dan seluruh jajaran KPU Jawa Timur, Bapak Khairul Umam, Pak Eka Wisnu, Pak Wardana Habib Rohan, Pak Insan Kuryawan, juga Bapak Miftahul Rozak dan Bapak Nur Salam. Juga tentu yang saya hormati adalah Sekretaris KPU Jawa Timur yang telah menyiapkan sangat baik acara pada sore hari ini, Ibu Nani Karsini. Juga yang saya hormati Ketua Bawaslu Mas Awaris, juga Bapak Rusni Fahrizal Rusam, Mbak Nur Elia Anggraini, juga Mbak Eka Rahmawati, Mbak Dwi Indah Prasetyowati, Mbak Dewita Hayusinta, dan juga Mas Anwar Noris. Tidak lupa yang saya hormati dan tentu beliau juga adalah senior saya, Ibu Hovifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak, serta yang saya juga hormati Ibu Tri Risma Harini dan Gusan. Salam pasuduluran. Tak lupa calon wakil gubernur yang sangat mantap mendampingi saya, asli Lamongan, Mas Lukman Hakim.
Dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya Ketua DPW PKB Jawa Timur, juga teman-teman LO yang telah membantu semua proses penyelenggaraan dan juga membantu kami hingga sukses. Dan tentu para pendukung, para hadirin dan juga yang saya hormati dan saya muliakan, para kiai yang membersamai saya, Gus Aam, Gus Wahid, matur suwun, sampun kersa rawuh pemirsa kami semuanya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, yang pertama-tama tentu saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sore yang sangat-sangat membanggakan karena Jawa Timur menjadi sebuah provinsi pertama di dunia. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kita hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mewakili PJ Sekda, PJ Gubernur, yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pangdam, yang mewakili Kajati, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah semua yang hadir, terima kasih. Yang kita hormati seluruh jajaran komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, terima kasih. KPU Provinsi Jawa Timur telah mengajak proses demokrasi pada Pilgub kali ini seneng bareng, dan pasangan Khofifah Emil serta seluruh partai pengusung dan relawan ingin mengajak kita semua guyup rukun, ayem tentrem, bersama kita menjaga demokrasi berkualitas di Provinsi Jawa Timur. Juga yang kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang kita hormati saudara saya Bu Risma dan Gus Han, juga Mbak Lu dan Mas Lukman, semua paslon yang hadir menjadi bagian penting untuk menegakkan pilar demokrasi di Provinsi Jawa Timur. Seluruh pimpinan partai pengusung, terima kasih dukungan, support dan kerja keras partai pengusung. Terima kasih para kiai, para alim, para ulama, para bunyai, matur nuwun sanget. Dan ketika tadi kami mengambil nomor urut mendapat nomor 2, maka guru saya yang hadir di depan saya adalah guru saya juga. Yang saya hormati komisioner Bapak KPU, Bapak Aang Kunaifei beserta Bapak Rohan, Bapak Khairul Umam, Bapak Nur Salam, Bapak Eko Wisnuwardana, Bapak Miftahul Rosak, dan Bapak Habib M. Roham, serta yang saya banggakan Ibu Nani yang selama ini bekerja keras demi kelancaran untuk Jawa Timur 5 tahun ke depan. Bawaslu beserta ketua beserta seluruh anggota Bawaslu dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Bu Khofifah dan Pak Emil dan seluruh tim, dan yang saya hormati Bu Lulu, sahabat Bu Lulu dan Pak Lukman beserta seluruh tim dan tim dari Risma Gosan dan Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhonya semata, maka pada hari ini kita bersama dapat hadir di ruang yang sangat ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, ini mungkin doa orang tua saya. Nomor saya sama dengan nama saya. Hari ini 3, ini mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pilkada kali ini akan menentukan bukan hanya proses demokrasi,
Kembali di Anju Sore, pemirsa, hari ini KPUD Jakarta akan mengundi nomor urut untuk peserta Pilkada 2024. Para calon yang berlaga mengaku tak persoalkan nomor yang akan didapat. Mereka hanya berharap Pilkada mendatang berjalan dengan lancar. Usai ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, seluruh calon yang berlaga bersiap untuk pengundian nomor urut. Bila bagi sebagian orang nomor urut sangat berarti, namun tidak bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono. Wajar saja, sebab dalam Pilkada Wali Kota Bandung dan Pilgub Jawa Barat lalu, RK mendapatkan nomor yang berbeda. Oh, nggak ada, nomornya sama aja. Waktu wali kota saya nomor 4, waktu pilgub saya nomor 1, menang-menang aja. Jadi tidak ada angka-angka spesial ya. Tidak hanya Ridwan Kamil Suswono, lawannya Pramono Anung dan Rano Karno juga tidak permasalahkan nomor yang akan didapat nanti. Keduanya pastikan berapapun nomornya, pasangan ini akan berpolitik dengan riang gembira. Lebih suka nomor berapa, Pak? Bagi saya pribadi mau nomor berapa aja tidak masalah, karena bagi saya yang namanya nomor itu merupakan hal yang secara langsung dipilih. Dan besok nomor berapa aja kami akan menyambut dengan riang gembira, berkampanye dengan riang gembira, dan beradu gagasan dengan riang gembira. Rencananya pengundian nomor urut akan berlangsung pada 23 September jam 7 malam. Ketiga pasangan yang bertarung pun dipastikan akan hadir. Nantinya, nomor urut yang diambil akan digunakan selama kampanye dan di surat suara saat pencoblosan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkait pengundian nomor urut Pilgub Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Diandra Mukni di kantor KPU Provinsi Jakarta. Selamat sore Diandra, seperti apa suasana di KPUD Jakarta jelang pengambilan nomor urut nanti malam? Yang kita ketahui bahwa KPU Jakarta ini telah melakukan penetapan terkait dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Setelah timeline tersebut, pada hari ini KPU Jakarta menggelar pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di kantor KPU Jakarta. Apabila kita lihat sekarang, memang persiapan sudah dilakukan sejak siang hari tadi dan rencananya nanti ketiga pasangan calon ini akan datang sebelum pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ketiga pasangan calon akan datang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno, mereka pasangan yang satu jadi beberapa hari ini akan berangkat dari kantor DPP Golkar pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pasangan Dharma Putra itu dari Keluarga pada hari ini akan berangkat dari posko Darmakun di pada hari ini akan berangkat dari posko Darmakun di Bilangan Cipete, Jakarta Selatan menuju ke kantor KPU Jakarta sekitar pukul 4 sore atau pukul setengah 5 sore ini. Lalu pada saat ini di KPU Jakarta sendiri sedang menggelar gladi resik untuk pengundian nomor urut hari ini. Adapun mekanisme pada pengundian nomor urut hari ini nanti akan dibacakan tata tertib terlebih dahulu sebelum para pasangan calon ini mengambil nomor antrean untuk mengambil selanjutnya nomor undian atau nomor urut yang akan digunakan pada masa kampanye dan surat suara nantinya. Memang sebelumnya ketiga pasangan calon ini sudah melalui tahap yang panjang, mulai dari tahapan pendaftaran pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 lalu, kemudian hingga akhirnya ditetapkan pada hari Minggu 22 September 2024 nanti. Kemudian untuk masa kampanye sendiri akan dimulai pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 dan akan diakhiri dengan pemungutan surat suara pada tanggal 27 November mendatang. Kemudian untuk pendukung sendiri pada hari ini kami lihat memang sudah ada sejumlah simpatisan yang berjaga atau bersiaga di depan kantor KPU Jakarta, sudah mulai ramai untuk arus lalu lintas, juga sudah padat sejak siang hari tadi. KPU Jakarta sendiri juga sudah menyiapkan tempat bagi pendukung para ketiga
pasangan calon ini pasangan calon ini sudah diperkenankan untuk tapi kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan komedian Cak Lontong akan ikut bertarung di Pilgub Jakarta. Ketiganya ditunjuk sebagai ketua tim sukses oleh 3 pasangan yang akan berlaga. Tiga pasangan calon di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 telah menunjuk ketua tim sukses masing-masing. Pasangan dari jalur independen, Dharma Pangerukun dan Kunwardana, menunjuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim sukses. Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak berjuang sendirian. Ia ditemani aktivis buruh Mirah Sumirat. Sebelumnya, Siti Fadila ikut mengantarkan pasangan Dharmakun mendaftar ke KPU akhir Agustus lalu. Sementara itu, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil Suswono, menunjuk politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim sukses. Ariza dipilih karena dinilai telah berpengalaman sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rencananya RK Suswono akan mengumumkan komposisi tim sesnya pada Senin ini. Ketua Simses sudah fix Pak Ahmad Riza Patria. Hari Senin kita akan kumpul untuk merumuskan final tim ses secara besarnya. 70% saya sampaikan anak-anak muda, influencer-influencer, tokoh-tokoh masyarakat, kayak jubir saya Mbak Angki kemarin kan. Terus ada jubir-jubir yang anak-anak muda juga. Jadi ketuanya sudah dikonfirmasi Pak Riza Patria bisa diwawancara. Adapun pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura, Pramono Anung Rano Karno, mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono Rano ingin menciptakan politik riang gembira. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Masa kampanye Pilkada serentak akan berlangsung pada 25 September hingga 23 November 2024. Selanjutnya, pemungutan suara digelar 27 November 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Banten melakukan pengundian nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten 2024 di kantor KPU Banten hari ini. 2 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Banten 2024, Airin Rahmidiani Ade Sumardi dan Andrasoni Dimyati Natakusuma, melakukan pengundian nomor urut di kantor KPUD Banten Serang pada Senin sore. Hasilnya, pasangan Cagup-Cawagup Airin Rahmidiani Ade Sumardi mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Andrasoni Dimyati Natakusuma mendapatkan nomor urut 2. Lihatkan ke kami dulu, Pak Andra. Alhamdulillah, pada prinsipnya mendapatkan nomor urut berapapun kami sangat bersyukur. Sampai dengan titik hari ini pun juga saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur di mana takdir Allah menghantarkan kami bisa sampai ke sini, dan semoga berkah ridho Allah senantiasa ada untuk saya dan Pak Haji Ade. Kami istiqomah dengan tujuan dan insya Allah menang dan dilantik jadi Gubernur Banten. Amin. Tapi doanya tentunya gubernur yang amanah, gubernur yang istiqomah dengan tujuan dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Angka 1 merupakan simbol dari kemenangan atau juara. Nomor 1 pun berarti persatuan, kebersamaan, keyakinan teguh, awal menuju kesuksesan. Banten adalah satu. Semua masyarakat yang lahir, tinggal, berusaha di Banten, memilih hak dan berhak mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Yuk bersatu untuk Banten, karena kita adalah satu untuk Banten. Satu keyakinan kami, dengan persatuan dan kebersamaan kita,
masyarakat Banten akan menyongsong era Banten maju bersama. Jangan lagi ada daerah yang tertinggal, jangan lagi ada daerah yang maju sendirian, tetapi bagaimana maju bersama-sama, berkolaborasi, bekerja bersama-sama, memajukan Banten yang kita cintai. 1 adalah langkah awal menuju Banten maju bersama, Provinsi Banten yang beriman, sejahtera, unggul, berkelanjutan, sehat, dan maju. Yuk bersatu untuk Banten, Banten maju bersama, akhirin AD nomor 1. Bahwa kita ingin Banten maju, dan kita ingin bagaimana proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, dan kita memilih untuk bersama-sama mengikuti kontestasi pilkada yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 November. Semua cara, semua daya, semua strategi, insya Allah kita sama-sama berada di orang-orang yang memang merupakan makhluk Tuhan. Yang makhluk Tuhan, kita semua yang ada di ruangan ini, tidak ada yang bukan makhluk Tuhan. Sehingga kepada siapa lagi kita berserah kalau bukan kepada yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah Tuhan tahu yang terbaik. Insya Allah hanya Tuhan yang tahu isi hati kita masing-masing. Dan insya Allah sayangi Bantenmu, pilih nomor 2. Pengundian nomor urut juga digelar di Sulawesi Selatan. 2 pasangan dipastikan bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan telah selesai digelar pada jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Mantan Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pomanto dan pasangannya Azhar Arsyad mendapat nomor urut 1. Sementara lawannya, pasangan nomor 2 diisi oleh calon petahana yaitu Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Ramdan Pomanto, Azhar Arsyad diusung oleh 3 partai yaitu PDI Perjuangan, PKB, dan P3. Keduanya melawan Andi Sudirman Fatmawati yang diusung oleh koalisi Kim Plus yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, Demokrat, Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, PSI, dan Partai Gelora. Di Sulawesi Tengah, pengundian nomor urut sudah selesai dilakukan. Pilgub Sulawesi Tengah diikuti oleh 3 paslon yang sudah ditetapkan kemarin. Ketiga pasangan yang telah ditetapkan KPU yaitu Rusdi Mastura, Sulaiman Agusto, Ahmad Ali, Abdul Karim Al-Jufri, dan Anwar Hafid Leni Lamadijo. Hasil pengundian yang digelar di KPUD Sulawesi Tengah adalah pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim mendapat nomor urut 1, sementara pasangan Anwar Reni mendapat nomor urut 2, dan yang terakhir pasangan Rusdi Sulaiman mendapat nomor urut 3. Saat ini pasangan Ahmad Ali Abdul Karim diusung 8 partai politik, yaitu Gerindra, Perindo, PAN, PKB, Golkar, P3, PSI, dan Partai Nasdem. Pasangan Anwar Reni diusung 3 parpol, Partai Demokrat, PKS, dan PBB. Sementara pasangan Rusdi Sulaiman diusung oleh 4 partai, yaitu PD Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, dan Partai Umat. Pemirsa menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan integritas. Seluruh anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo telah menyelesaikan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Para anggota Dewan terpilih ini telah mendaftarkan di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Perindo telah membuktikan diri sebagai partai yang memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan integritas. Para anggota legislatif terpilihnya telah mendaftarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari total 381 anggota Dewan terpilih, 281 diantaranya merupakan anggota baru dan sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Semangat anti korupsi inilah yang sebenarnya kita ingin wujudkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo itu terus meningkat dan insya Allah kita bisa jadi partai yang amanah. Nah, pada saat proses pelaporan itu kita melakukan berbagai macam pendampingan terhadap anggota legislatif kita. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi partai yang bersih, transparan, dan berintegritas untuk mensejahterakan masyarakat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Republik Indonesia menyampaikan perkembangan informasi pasca penetapan calon pilkada 2024. Disampaikan dari total 1.561 paslon yang mendaftar, ada 8 paslon yang tidak ditetapkan dan dipersilakan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu. Permohonan maaf dari Pak Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Idam Holik. Pak Afifuddin sedang melakukan monitoring dan supervisi di daerah Kalimantan Timur, kemudian Pak Idam Holik juga melakukan hal yang sama, supervisi dan monitoring untuk daerah Maluku, Ambon tepatnya. Kemudian Ibu Betty pada saat ini juga masih berada di operation room karena mempersiapkan pada saat yang sama kita punya beberapa agenda yang secara paralel juga harus berjalan, baik terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap untuk pilkada sejak tanggal 21 September, kemudian diikuti pleno DPT untuk tingkat provinsi, dan kemudian kemarin secara serentak pada tanggal 22 September tahun 2024 di 545 daerah baik provinsi maupun kabupaten kota telah melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Pak Parsa dan Harahap juga sedang ada agenda yang lain. Kemudian yang hadir di sini ada saya dan Pak Yulianto Sudrajat. Bapak Ibu, teman-teman, berikut ini kami ingin mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan pasca penetapan peserta pemilu untuk pilkada. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tanggal 23 September tahun 2024, data per pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU baik di tingkat provinsi kemudian kabupaten kota, tercatat pasca penetapan pleno penetapan pasangan calon peserta pemilu untuk pilkada, KPU baik tingkat provinsi kabupaten kota telah menetapkan 1.553 pasangan calon. Dengan demikian ada 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Oleh karena itu untuk khusus yang 8 pasangan calon tentu saja ada ruang untuk melakukan proses hukum berikutnya ke Badan. Pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar hari ini. Pasangan Luluk Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1, Hovifah Emil Dardak mendapat nomor urut 2, sementara Tri Risma hari ini Gus Hans mendapat nomor urut 3. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews sore hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda akan menyaksikan breaking news pengundian nomor urut pilkada bersama rekan saya Nadia Valeris. Akhir kata saya David Pratama pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Silakan pilih salah satu untuk diambil dan jangan terbuka terlebih dahulu. Rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar Senin siang. Seluruh pasangan calon hadir langsung di kantor KPU Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pendukungnya. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak, Tri Risma Harini Zarul Azhar atau Gus Hans, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. KPU Jawa Timur menyiapkan 150 kursi untuk masing-masing paslon dan pendukungnya yang hadir. Pengambilan nomor urut paslon dimulai berdasarkan urutan mendaftar ke KPU. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Serta pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Berikutnya kami sampaikan Nur Hamidah. Pengundian nomor urut itu dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi.
Sementara masing-masing paslon ditemani oleh perwakilan partai pengusung dan pendukung yang sejak siang meneriakan yel-yel dan membawa atribut dukungan.